Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'in tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibuli, lalu ini dilabeli Islam, maka Islam yang dibuli. Saya Islam, tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibuli juga. Di sini, Guru Gembul bilang, kenapa sih santri kadang jalan jongkok atau bersimpuh di depan guru? Padahal nggak ada contoh kayak gitu di zaman Nabi. Oke, mari kita jawab dengan kerangka nalar yang jernih dan pijakan keilmuan yang valid. Dalam ilmu hadis, sunnah itu ada 3 jenis. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah takririyah, sesuatu yang dilakukan sahabat tapi Nabi diam, yang artinya boleh. Artinya, kalau Nabi tidak mencontohkan secara fi'li, bukan berarti perbuatan itu otomatis dilarang. Bisa jadi itu termasuk bagian dari akhlak dan adab yang justru sejalan dengan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sunnah qauliyah, yakni sabda-sabda beliau yang menekankan pentingnya budi pekerti. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga sabda beliau yang lain, khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang logikanya gini, kalau anak berjalan di depan orang tuanya tanpa sedikit pun menundukkan badan, apakah kita bisa bilang itu anak yang berakhlak? Kira-kira pantas nggak? Atau kalau murid berjalan tegak di depan gurunya yang sedang duduk, kira-kira pantas nggak disebut beradab? Maka ketika seseorang santri berjalan jongkok atau bersimpuh di hadapan kiainya, itu bukan penyembahan, tapi ekspresi tawadu. Adab seorang murid terhadap guru yang menjadi perantara ilmunya. Dan kalau kalian masih belum sepakat dengan argumen yang kami jelaskan barusan, tenang, kami akan tunjukkan satu fakta yang lebih terang, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, perilaku berlutut di hadapan guru atau pemimpin spiritual itu pernah terjadi, dan bahkan tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajatha ala rukbatayhi, faqala, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlama marrataini. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ba'asani ilaikum faqultum kazabta. Wa qala Abu Bakrin sadaqa wa wasani binafsihi wa malihi. Fa hal antum tariku li sahibi marrataini fama auziya ba'daha. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3661 dari Abu Darda. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah jasa ala rukbatayhi, berlutut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, aku telah berbuat zalim 2 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keutamaannya dan membelanya di depan sahabat lain. Lihat, Abu Bakar berlutut di hadapan Nabi bukan karena menyembah, tapi karena rasa hormat, adab, dan cinta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya, yang berarti secara hukum perbuatan itu termasuk takririyah, dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau hari ini seorang santri bersimpuh di depan kiainya, itu bukan bentuk pengagungan manusia, tapi bagian dari akhlak yang justru lahir dari sunnah Nabi. Baik secara qauliyah atau ucapan, fi'liyah atau contoh, maupun takririyah atau persetujuan.
Karena menghormati ulama bukan berarti menyembah, tapi mengakui bahwa di hadapan mereka ada cahaya ilmu. Dan ilmu tidak akan pernah sampai pada orang yang sombong.